Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama, Saudara. Tampaknya suasana atau kondisi perpolitikan Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja, utamanya bagi sebagian kader suatu partai politik. Setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat saat ini mulai move on. Berjiwa besar memaafkan partai yang sudah mengkhianatinya, partai berlogo Mercy ini seakan tak ingin terus meratapi nasib dan ingin bergabung dengan koalisi lain. Namun kira-kira kemanakah Partai Demokrat ingin melangkah? Setelah ditunggu-tunggu pada siang hari tadi, Saudara, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya muncul ke publik usai Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebelumnya menyatakan akan berduet dalam Pilpres 2024 mendatang. Selama ini hanya pengurus Demokrat saja serta ayahnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang tampil untuk memberikan tanggapan. Nah, selama 2 hari sebelumnya AHY diam 1000 bahasa. Nah, kini pasca deklarasi duet Anies Caimin yang sudah dilakukan sebelumnya di Hotel Yamato Surabaya, AHY pun mengaku bahwa dirinya ini sudah move on. Ia tak mau terus larut dalam kesedihan. AHY bahkan secara legowo mengucapkan selamat kepada pasangan Anies dan Caimin. Memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Ya, kalau misal mendengarkan intonasi ataupun juga melihat diksi yang disampaikan AHY, kelihatannya tanggapan AHY ini terkesan jauh lebih kalem jika dibandingkan dengan tanggapan Partai Demokrat sebelumnya. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY ini sebelumnya sempat emosi atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Bahkan kader Partai Demokrat di sejumlah daerah juga ikut marah hingga mencopot baliho yang saat itu tergambarkan wajah Anies dan juga AHY. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Dituding telah berkhianat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menanggapinya justru dengan santai. Sambil berkelakar, Surya pun balik bertanya, apakah dirinya punya tampang seperti pengkhianat? Responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari Koalisi Perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Kalau Surya Paloh terkesan santai, tapi ternyata tidak demikian dengan para kadernya. Mereka justru tersulut atas tudingan yang dilemparkan oleh Partai Demokrat. Tidak terima disebut sebagai pengkhianat, salah satu kader Partai Nasdem, Syahroni, bahkan berupaya untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Mabes Polri. Tapi ternyata niat Syahroni untuk melaporkan SBY ke Mabes Polri ini urung setelah Surya Paloh mencegahnya dan meminta agar permasalahan ini tak perlu diperpanjang lagi. Sementara itu di pihak lainnya, Saudara, AHY pun nampaknya juga berusaha meredam suhu panas di antara Nasdem dan juga Demokrat. AHY ini coba juga mendinginkan
suasana yang terjadi antara Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem. Meski merasa kecewa batal berpasangan dengan Anies, AHY di sini berupaya untuk menurunkan tensi dan ingin segera move on. Ia bahkan mengklarifikasi bahwa kemarahan kader Partai Demokrat bukan karena dirinya batal jadi cawapres. Agus di sini mengaku bahwa kekecewaan para kadernya ini muncul karena perjuangan mereka seolah telah dilukai oleh pihak-pihak yang tidak jujur serta melanggar kesepakatan. Partai politik adalah sebuah institusi, bukan pribadi. Sehingga ada tata kelola dan mekanismenya. Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang. Kami coba menggambarkan, kami akan kembali menginformasikan kepada Anda sebenarnya apa yang terjadi antara Nasdem dan juga Demokrat, saudara. 2 hari lalu, tepatnya pada 2 September 2023, deklarasi bakal calon Presiden Anies Baswedan dan juga bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat mengejutkan banyak pihak. Ibarat setahun berpacaran dengan AHY, ternyata Anies akhirnya secara kilat malah meminang Caimin. Kebayangkan, mungkin ini adalah wujud dari sakit yang tak berdarah. Nah, kemudian Partai Demokrat secara bulat sudah resmi mencabut dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Demokrat juga cabut dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Keputusan tegas ini diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kita bersyukur bahwa Koalisi Perubahan, PKS, Nasdem, dan sekarang ada PKB, insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan insya Allah makin kuat. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin Demokrat misalnya Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan, itu yang menjadi fokus kita. Nah, saudara, pasca deklarasi Anies dan juga Muhaimin Iskandar yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin, ada beberapa perubahan dalam peta koalisi partai parlemen yang muncul. Kita lihat, ada 3 grafis yang ada di sini, saudara, di koalisi pendukung Ganjar Pranowo, yakni ada PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kemudian di koalisi pendukung Prabowo Subianto di ujung sana, ini yang mendukung ada 3 partai parlemen, yakni Partai Gerindra, kemudian Partai Golkar dan juga Partai PAN. Sementara itu pada Anies Baswedan, ini setelah Partai Demokrat ini hengkang, ada Partai Nasdem, PKB dan juga PKS. Partai Demokrat tak akan selesai usai meninggalkan koalisinya karena tawaran kemudian bertubi-tubi sudah datang, baik itu dari koalisi pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto maupun juga koalisi pengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Komunikasi dengan Demokrat sendiri Pak, apakah sudah terjalin? Masih berjalin dan selalu terjalin. Jadi tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Koalisi baru Pak, atau peluang baru? Mudah-mudahan ada koalisi baru yang akan masuk. Demokrat nggak kamu jadi menawarkan Demokrat masuk? Ya, Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan. Hari-hari ini. Tanggapan mundurnya PKB Sudah mulai ada pembicaraan. Artinya membuka pintu Pak ya? Pak, membuka pintu Pak ya? Membuka peluang Pak ya? Kita membuka pintu kepada setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi, apalagi partai politik yang akan memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Bagi kami, dukungan dari siapapun, apakah itu ormas, tokoh, kiai, pondok, apalagi partai politik, sesuatu yang berarti. Ada rencana Pak untuk menemui Pak SBY Pak? Dari Pak Prabowo sendiri untuk menemui Pak SBY untuk mengajak ke kita pokoknya udah mulai intensif komunikasi. Nah, terbukanya 2 pintu koalisi ini menjadi angin segar bagi Partai Demokrat. Namun, mimpi menjadi bakal calon wakil presiden
mungkin tak akan bisa diwujudkan dalam Pilpres tahun ini atau 2024 nanti. Demokrat pun kini berencana bertemu dengan Partai Gerindra dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya kerjasama. Tapi pertanyaan yang jadi digarisbawahi perlu sekali ini ya saudara, kapan kira-kira hal ini akan terjadi? Tak mau jatuh ke lubang yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kemudian bicara soal arah koalisi partainya. AHY kemudian mengatakan akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi kebangsaan dan juga etika politik. Siapakah kira-kira yang dimaksud? Apakah akan gabung ke koalisinya Pak Prabowo atau justru ke koalisi dari Ganjar Pranowo? Ya, kita nantikan saja bagaimana dinamika politiknya nanti.